Alat dan bahan yang digunakan: gelas 600 ml, mistar, sendok, tabel nama, gelas, deterjen bubuk, kapas, kacang hijau, air ladang, gelas 1000 ml, kardus. Kemudian kita tempeli semua gelas dengan label yang sudah kita beri. Proses selanjutnya kita buat larutan sebagai berikut. Langkah pertama, kita siapkan air 1000 ml, kita masukkan deterjen, kita campurkan. Selanjutnya kita ambil untuk 100% sampai 500. Setelah 500 kita kasih lagi air sampai 1000 ml. Kalau sudah, kita tuang ke 50%, kita sisakan lagi 500 ml dan kita tuang lagi hingga 1000 ml. Kemudian kita tuang ke 25%. Kemudian kita lakukan seperti itu untuk mengambil larutan 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Kita lakukan seperti itu dengan cermat. Setelah itu saya akan mengambil air putih sebagai air kontrol. Setelah semuanya siap, sekarang kita masukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas. Kemudian buanglah kacang hijau yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan dalam percobaan ini. Dari kacang hijau yang terpilih, ambil 10 butir untuk setiap larutan. Kemudian biarkan kacang hijau terendam selama 5 menit. Proses selanjutnya kita masukkan kapas ke seluruh gelas, mulai dari 100% sampai gelas kontrol. Selanjutnya kita masukkan larutan deterjen sesuai label. Kemudian air kontrol yang tidak ada deterjennya. Proses selanjutnya kita masukkan biji kacang hijau yang sudah kita rendam selama 5 menit ke gelas label sesuai dengan rendaman, jangan sampai tertukar. Proses terakhir, kita akan tutup dengan kardus. Saya menggunakan kardus karena kardus dapat menutupi semuanya, bisa menutupi cahaya matahari. Selanjutnya kita biarkan selama 1 hari dan kemudian saya akan mengontrolnya lagi. Baiklah teman-teman, sudah 24 jam
saya akan kembali membuka. Nah, bisa kita lihat ya, sudah mulai berkecambah. Kemudian saya akan melakukan pengukuran satu demi satu ke 10 biji kacang hijau untuk mengetahui pertumbuhan akarnya. Setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan mistar, saya akan menutup kembali untuk kita kontrol di 48 jam. Di hari kedua setelah 48 jam, saya akan kembali mengukur apakah pertumbuhan pada deterjen ini mengalami pertambahan panjang akar apa tidak. Setelah kita ukur, kemudian catat di buku tabel seperti yang kita lakukan hari pertama. Nah, berikut hasil dari pengamatan pada hari pertama dan hari kedua. Jadi kesimpulannya, setelah pengamatan yang saya lakukan, ternyata pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor dari dalam seperti gen dan hormon, serta faktor dari luar seperti cahaya, suhu air, media, dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Lingkungan yang tercemar oleh limbah dapat menghambat laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. Dari hasil percobaan, mengidentifikasikan bahwa deterjen, terutama pada konsentrasi tinggi, memiliki dampak negatif terhadap tingkat dan kecepatan perkecambahan serta kualitas bibit yang dihasilkan. Deterjen menghambat proses fisiologis penting pada perkecambahan yang berdampak pada kelangsungan hidup dan pertumbuhan tanaman.